Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Yunitis Taningsih, yang kedua Ima Estrapi Hartanti, dan yang ketiga Puspita Sari. Mata kuliah perilaku konsumen. Baiklah, kami di sini kelompok 2 yaitu membahas tentang proses pengambilan keputusan oleh konsumen yang diampuh oleh Ibu dosen Ibu Wardani Purnamasari, SPD MPDE. Baiklah, langsung saja ke pembahasan, yaitu proses pengambilan keputusan. Apa sih proses pengambilan keputusan itu? Secara universal didefinisikan sebagai pemilihan di antara berbagai alternatif. Maksudnya mencakup baik perbuatan pilihan maupun pemecahan masalah. Baiklah, selanjutnya menurut Herbert S. Simon, menurut beliau, proses pengambilan keputusan itu pada hakikatnya terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, kegiatan intijen. Kegiatan intijen ini menyangkut pencarian berbagai kondisi, lingkungan yang diperlukan di dalam keputusan tersebut. Yang kedua itu kegiatan desain. Tahap ini menyangkut pembuatan pengembangan dan penganalisaan rangkaian kegiatan yang dilakukan. Yang ketiga, kegiatan pemilihan. Pemilihan serangkaian kegiatan ini tertentu dari alternatif yang tersedia. Selanjutnya, menurut Scott dan Mitchell, proses pengambilan keputusan itu meliputi 4 hal. Yang pertama, proses pencarian atau penentuan tujuan. Yang kedua itu formulasi tujuan. Yang ketiga, pemilihan alternatif. Dan yang keempat itu mengevaluasi hasil-hasil. Kemudian model-model pengambilan keputusan. Yang pertama itu model ekonomi, yang kedua model manusia administrasi, yang ketiga model manusia organisasi, yang keempat model organisasi pengusaha baru, dan yang kelima itu model sosial. Fisher mengemukakan bahwa ada 2 model pengambilan keputusan. Yang pertama itu model deskriptif. Model ini itu menerangkan bagaimana kelompok mengambil sebuah keputusan tertentu. Kemudian yang kedua yaitu model deskriptif. Model ini itu berdasarkan hasil realita observasi. Saya Puspita Sari, di sini saya akan menjelaskan materi kedua, tipe-tipe proses pengambilan keputusan. Pada dasarnya, tipe-tipe pengambilan keputusan dapat dibedakan menjadi 2 hal, yaitu yang pertama, keputusan yang diprogramkan. Keputusan yang diprogramkan merupakan keputusan yang direncanakan sesuai dengan kebiasaan, aturan, atau prosedur yang berlaku. Biasanya, hasil atau dampak keputusan ini tidak mengejutkan karena cenderung berulang-ulang dan lebih bersifat rutinitas. Kehadirannya keputusan ini sering dengan mudah dapat diantisipasi sebelumnya oleh karyawan. Yang kedua, keputusan yang tidak diprogramkan. Keputusan yang tidak diprogramkan merupakan keputusan yang tidak direncanakan sebelumnya, biasanya berkenaan dengan masalah-masalah baru bersifat khusus. Dalam mengenai tipe keputusan ini, pimpinan cenderung menggunakan pertimbangan, intuisi, dan kreativitas. Tipe keputusan ini relatif lebih sulit dibandingkan dengan keputusan yang diprogramkan. Waktu sering tidak bisa diduga, bersifat darurat dan segera, sehingga cukup menyulitkan pemimpin dalam mengambil keputusan. Saya Mesra Priyatanti akan melanjutkan presentasi pada poin ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pemecahan masalah. Faktor yang pertama adalah alternatif-alternatif yang ada dibedakan dengan cara yang lebih relevan. Dimana misal kita ingin membeli rumah, maka alternatif pilihannya adalah lingkungan, dimana lingkungan itu bersih, nyaman, tidak banjir, dekat dengan kota, transportasi untuk menjangkau juga lebih mudah, serta harganya juga murah dan cicilannya juga lama. Faktor yang kedua adalah kita sebagai konsumen memiliki waktu yang cukup untuk kita dapat mempertimbangkan secara mendalam apakah kita perlu membeli produk tersebut atau enggak ya. Lalu faktor yang ketiga adalah terdapat keterlibatan yang tinggi relevansi pribadi yang menyertai pembelian produk. Yang mana maksud relevansi pribadi di sini adalah seorang konsumen memiliki pengetahuan mengenai produk yang akan ia beli. Lalu faktor yang keempat adalah keterlibatan lingkungan dalam pembelian, di mana maksud lingkungan adalah seperti keluarga, teman dekat, ataupun anak, di mana mereka bisa memberikan kita masukan apakah kita perlu membeli produk tersebut ataupun tidak. 4. Pembelian. Ada 5 tahapan seorang konsumen melakukan keputusan pembelian. Tahap yang pertama yaitu pengenalan masalah.
Nah, pada tahap ini, proses pembelian diawali sejak seorang konsumen ini mengenali kebutuhan dan juga permasalahan yang sedang ia hadapi. Lalu, pada tahap yang kedua adalah tahap pencarian informasi. Seorang konsumen yang telah timbul minatnya akan terdorong untuk mencari informasi mengenai produk yang akan ia beli. Nah, dalam hal ini pencarian informasi dapat bersumber dari sumber pribadi, sumber umum, sumber iklan ataupun pemasaran, dan juga sumber secara langsung ia datang ke toko tersebut. Lalu tahap yang ketiga adalah evaluasi alternatif. Setelah mencari informasi sebanyak-banyaknya, maka seorang konsumen ini harus melakukan pemilihan tentang beberapa alternatif pilihan yang ada. Lalu dia harus melakukan langkah selanjutnya, bagaimana dengan alternatif-alternatif itu yang ada. Lalu tahap yang keempat adalah tahap keputusan. Minatnya akan terdorong untuk mencari informasi mengenai produk yang akan ia beli. Nah, dalam hal ini pencarian informasi dapat bersumber dari sumber pribadi, sumber umum, sumber iklan ataupun pemasaran, dan juga sumber secara langsung ia datang ke toko tersebut. Lalu tahap yang ketiga adalah evaluasi alternatif. Setelah mencari informasi sebanyak-banyaknya, maka seorang konsumen ini harus melakukan pemilihan tentang beberapa alternatif pilihan yang ada. Lalu dia harus melakukan langkah selanjutnya, bagaimana dengan alternatif-alternatif itu yang ada. Lalu tahap yang keempat adalah tahap keputusan pembelian. Setelah beberapa tahap tadi dilalui, seorang konsumen akhirnya sampai pada tahap keputusan pembelian, apakah ia akan membeli produk tersebut atau tidak. Lalu yang kelima adalah perilaku pasca pembelian. Nah, seorang pemasar harus melihat setelah konsumen ini melakukan pembelian pada produknya, apakah timbul tingkat kepuasan ataupun ketidakpuasan mengenai produk tersebut. Apabila dia puas, maka seorang konsumen akan repurchase, membeli kembali produk dari pemasar tersebut. 5. Diagnosa perilaku konsumen. Nah, untuk dapat mengenal, menciptakan, dan juga mempertahankan konsumen, maka studi mengenai perilaku konsumen sebagai perwujudan aktivitas jiwa manusia ini sangat penting untuk dilakukan. Nah, ada beberapa hal dalam pemahaman pengaplikasian perilaku konsumen. Yang pertama adalah untuk merancang strategi pemasaran yang baik. Nah, misal nih, kapan ya waktu yang tepat bagi perusahaan untuk dapat mengeluarkan diskon sebagai penarik perhatian konsumen. Yang kedua yaitu perilaku konsumen dapat membantu pembuat keputusan untuk dapat membuat keputusan publik. Yang ketiga adalah pemasaran sosial, di mana penyebaran ide-ide yang dilakukan di antara konsumen. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.